Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustadz semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemburuan liar atau memburu hewan-hewan liar. Apakah boleh atau tidak? Terus bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah. Dan juga pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik tempat hidup hewan atau habitatnya. Jadi diharapkan anak-anak ustadz pada pertemuan kali ini tahu bagaimana ciri-ciri tempat hidup hewan. Misalnya ayam tempat hidupnya di darat, tidak mungkin ayam hidupnya di air. Dan juga ciri-ciri dari hewan tersebut. Misalnya bebek mempunyai kaki atau selaput di kakinya, digunakan untuk berjalan atau berenang di perairan. Biar lebih jelas lagi silakan disimak videonya. Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang perburuan liar. Nah, di Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik tumbuhan dan hewan. Bahkan di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tanaman endemik yang tidak dapat ditemukan di wilayah lain. Namun sayangnya anak-anak, akibat perburuan liar banyak hewan yang ditemukan di Indonesia itu langka dan hampir punah. Misalnya, orang-orang memburu hewan tertentu untuk diambil kulitnya dan dijadikan pakaian, tas atau ikat pinggang. Kemudian ada yang memburu gading gajah, tanduk, rusa, bahkan sampai bulu burung cendrawasih yang indah untuk dijadikan hiasan di rumah atau hiasan topi. Bahkan ada yang memburu hanya untuk dipelihara di rumah. Itu kan sangat melanggar hukum anak-anak. Tidak boleh seperti itu. Itu hewan yang dilindungi oleh negara kita. Kita harus melestarikan hewan ini agar menjaga dari kepunahan. Karena hewan ini penting untuk kelangsungan ekosistem anak-anak, yaitu keseimbangan alam dan hubungannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya harimau dan macan tutul yang membantu mengendalikan populasi babi liar dan hewan lainnya. Tanpa adanya harimau dan macan tutul, hewan pemakan tanaman hutan tadi akan berkembang banyak dan merusak hutan. Karena itu kita harus menghentikan perburuan liar yang sangat merugikan lingkungan ini. Selain mengganggu keseimbangan lingkungan, juga mengambil hak orang lain, karena tidak lagi bisa memanfaatkan sumber daya alam, tidak bisa menjaga dan tidak bisa melestarikan sumber daya alam untuk anak cucu kita di tahun-tahun yang akan datang. Stop perburuan liar. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Kita akan belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan atau yang biasa disebut dengan istilah habitat. Coba amati hewan ini. Ada gambar ayam anak-anak. Nah, kamu biasanya sering melihat ayam di lingkungan sekitarmu. Karakteristik tempat hidup ayam tentunya di darat anak-anak, tidak mungkin di lautan. Betul apa enggak? Ayam itu secara alami hidup di wilayah yang bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap, namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Kemudian ada bebek anak-anak. Bebek hidup di wilayah permukaan air atau di daratan yang dekat dengan air. Ya, biasanya di sawah-sawah itu atau di sungai, pinggiran sungai itu. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung dan saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Nah, kemudian kucing anak-anak. Kucing hidup di darat tentunya di antara manusia dan juga di semak-semak. Kucing liar
hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus, kadal di lingkungan sekitar rumah kita. Kucing peliharaan anak-anak seperti kucing Anggora, ya, itu hidup dengan mendapatkan makanan dari manusia. Warna bulu kucing awalnya adalah kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Kemudian ada ikan. Gampang sekali ikan hidup di dalam air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat ini. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernafas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkan pergerakan di air. Dari penjelasan tersebut anak-anak bisa kita ambil bahwa karakteristik hidup itu adalah berbeda-beda. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Tentunya setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing sesuai dengan ciri-cirinya. Tidak mungkin burung hidup di air, tidak mungkin ikan hidup di daratan. Tempat hidup hewan itu tergantung dari ciri-ciri hewan tersebut atau karakteristik dari hewan tersebut. Apalagi contohnya? Contohnya ada cicak anak-anak. Cicak adalah hewan yang mempunyai perakat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga dan mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dan ini biasanya disebut autotomi. Cicak dapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar ini termasuk hewan nokturnal karena berkegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar anak-anak, kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua dan memiliki suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Dan contoh lain yaitu bunglon anak-anak. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya anak-anak. Misalnya ketika benda di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warna kulit bunglon bisa berubah menjadi coklat. Bunglon merubah warna kulitnya untuk melindungi diri dan biasanya disebut mimikri anak-anak. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Itu dia anak-anak contoh kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Kamu bisa mencari sendirinya di alam sekitar.